وأجدادنا ومشايخنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا خصوصا جميع الأرواح في هذا المجلس وخصوصا إلى أرواح Mbah Masudi wa Ibu Kifia wa Mbah Kiai Harun wa Mbah Haji Mati wa Mbah Haji Salih ghafarallahu lahum min dunubihim wa kafir anhum sayyi'atihim sayyulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhil qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan hafidu ala salawah wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, para ulama, mbah yai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Bapak Kepala Desa dan para stafnya, Bapak tamu undangan, jamaah ingkang rawuh kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah, masih diberikan Allah jalan satu untuk kita menghirup udara ini. Mudah-mudahan apa acara pada malam hari ini estu sebagai amalun solihun makbulatun, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kami masuk dalam satu materi, perlu diketahui bahwasanya apa nanti yang akan kusampaikan ilmu yang berkenaan dengan diri kita sebagai umat Islam yang bersumber dari Al-Quran. Barangkali bahasa kula niki mboten saged diterima krana Surabaya rada kasar, Pak. Ngapunten nggih. Dadi sengaja kula pakai bahasa Indonesia biar mboten kekasaran, ngoten nggih. Ngapunten, estu ngapunten. Shallu ala Nabi Muhammad. Berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 208. Sing asta Quran saged ditingali. Yang membawa Al-Quran bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 208. Di situ Gusti Allah manggil jenengan. Jenengan sinten? Hamba Allah yang sudah beriman.
Berarti di mana ada hamba yang sudah beriman berarti sudah Islam. Saged kula tulis nggih. Injih. Di mana hamba yang sudah beriman berarti sudah Islam. Rukun Islam nggih wonten 5, rukun iman nggih wonten 6. Kita diajarkan di dalam agama Islam lewat hukum syariah yang bersumber dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ terpecah-pecah menjadi beberapa mazhab. Indonesia kebanyakan mazhab Imam Syafi'i. Monggo, kondisional, karena memang sikon cocoke Imam Syafi'i. Tapi ada saudara kita yang tidak bermadhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, atau imam-imam yang lain. Munculnya hal tersebut wajar dan tidak boleh disalahkan, karena hak masing-masing. Sebab semuanya itu bersumber orientasinya dari syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saged ditampi nggih? Oke. Surat Al-Baqarah ayat 208 Allah dawuh, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau tidak beriman itu tidak dihai, ngaten nggih, tidak dipanggil. Ulkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah hale sampurna. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Loh Pak, nyun sewu, sudah iman kok disuruh Islam lagi? Ayo, monggo, ayo dibahas. Niki kinten-kinten ngajine pinten jam? Gansal jam. Ya Allah, ngene enggak no kiai cepet bongko ngeten iki. Pun sak cukupe mawon nggih. Sak cukupe. Mengapa yang dipanggil itu orang iman, tidak ya ayuhal muslimun, ya ayuhan nas? Kok gak seperti itu? Mohon maaf. Cara bahasa pondok ngomong nyun sewu. Kafah iku dadi hal. Di mana ada hal mesti ada sohibul hal. Artinya apa Pak? Iman umat Islam itu dibagi menjadi dua. Ada iman nurul iman, ada hakul iman. Bagaimana penjabarannya? Mohon maaf menawi niki saged ditampa, ayo dilebokno ning manah dene mboten la ikraha fiddin, tidak ada paksaan nggih. Pun apa nurul iman? Cahayane iman iki
jenengan kali kula dididik di dalam syariat Rasul, baginda Rasul secara jasmani untuk mengenal Tuhan kita. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan panjenengan iku Allah umat Islam fa'buduh. Nek salat iku nyembah Gusti Allah, ojo nyembah pasar, ojo nyembah sawah, ojo nyembah kedudukan. Intinya janganlah hati ini menghadap terhadap selain Gusti. Bahasa sederhana, nek salat ojo eling sak liyane Gusti Allah. Nyun sewu, jenengan kali kula nek salat kelingan penggawean apa mboten Bapak? Ngoten nggih. Nggih, berarti wis membudaya. Ra Mojokerto, ra Lamongan, sami-sami ngoten. Coba dibuka di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 238. Bagaimana Allah perintahkan tentang sholat, yang bagaimana kula teng mriki mboten murui Pak, mboten. Kula cuman gelar isine ayat. Kula kali sampeyan niki sami ora enek guru, ora enek murid, ora enek kiai, ora enek santri, sami Pak jenengan kali kula. Cuman tolong izinkanlah saya untuk mengurai jabarke ayat niki mengke. Niki jam 8 nggih. Pun. Mengke wonten sesi tanya jawab. Wekdal kula njabarno materi, wonten sesi tanya jawab, mbok menawi ada yang tidak paham saged ditanyakan langsung. Hafidu dong jogo dong rekso sira kabeh ala sholawati ay al maktubah, salat yang diwajibkan, berarti 5 waktu. Makanya bahasanya jamak, ala sholawah, jamak dari as-sholah 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dijalankan secara jasmani, betul? Oke. Ingat, manusia Allah jadikan kita ada 2 unsur. Satu unsur jasmani yang Allah didik kita jasmani lewat Kanjeng Nabi Muhammad, lewat hukum syariah, supaya jasmani jenengan ini taat di dalam hukum syariah, mana larangan ditinggal, mana perintah di jalan. Saged sambung nggih? Oke. Tapi kebanyakan umat manusia, khususnya Islam, mohon maaf, tidak peduli, tidak memfikirkan ruhaniah kita ini, sehingga akibatnya kita ketika sholat, hati ini tidak ini wajah tu wajia, tidak menghadap kepada Allah, tapi menghadap selain. Kula mboten ngilokke sampean, kula ngrabak ati kula dhewe Pak. Estu kula njabarno ayat,
Boten nyinggung sinten-sinten, wallahi tidak. Saya hadir dari Mojokerto di sini bukan untuk melecehkan orang, untuk mendeteksi hati orang, enggak Pak. Demi Allah, saya ini lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat Allah yang selama ini menurut saya jarang untuk dibahas. Makanya mungkin nek cocok lanjut, nek mboten cocok langsung tak dungani. Setuju nggih? Oke, enak. Tapi santai mawon, nggih. Santai, kali ngombe kopi, rokokan, bebas Pak. Bebas. Karena sing kula kaji niki ini nanti babakan hati. Udah Islam sudah jelas jenengan lewat syariatnya. Urusan madhab kita berbeda, jangan menjadikan perpecahan dari setiap umat, jangan. Semua punya hujjah, punya dalil, punya dasar masing-masing. Nek Mojokerto niku kebanyakan Imam Syafi'i Pak. Duka nek Lamongan. Oh sami nggih? Sami nggih. Pun. Nurul iman adalah ajaran didikan Allah lewat Kanjeng Nabi terhadap umatnya, hukum syariah untuk jasmani kita biar antara satu dengan yang lain ada keseimbangan dalam berakhlakul karimah. Makanya disebut hablum minan nas di situ Pak. Bon. Itu nurul iman. Istilah bahasa sederhana, jenengan kali kula niki kenal pangerane awak dhewe iku sebatas ismudzat. Ismudzat itu apa? Isim itu nama. Namanya Allah. Namanya pangeran sampai kali kula sebagai umat Islam adalah Allah. Dibuka di dalam surat Maryam 36 tadi. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Umat Islam sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhan panjenengan. Oleh sebab itu fa'budu, madepo sira, nyembao sira, mujio sira, mujo sira, bercintao sira hu ing Allah. Hadza utawi nyembah mung dateng Allah iku siratun, satu jalan mustaqimun kang jejeg. Artinya napa? Ngeten Pak. Monggo miturut ayat niki Al-Baqarah 238, ayatnya tidak berhenti di hafidu ala sholawah, mboten. Di situ mboten enten huruf atau tanda wakaf, mboten enten. Justru ada wawu antaf, penyambung daripada sholat 5 waktu tadi. Wassolatil wusta, ini nek kita lihat dari beberapa tafsir muhakamah, ada ulama yang mengatakan al-wusta, wusta itu tengah Pak. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib, monggo sak kersa. Tapi miturut pandangan hukum yang lebih ke atas lagi terus Gus Dur, nek ngaji ojo syariat bloko, artine kudu ngaji babakan hati yang disebut hakikat. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Wassolatil wusta Pak, niku sholat yang dilakukan ruhaniyah di dalam hati kita. Tadi saya katakan manusia ini Allah ciptakan dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani Allah ciptakan kita dari saripati tanah, rohani kita dari Allah ciptakan dari Nur Muhammad terhadap diri kita yang kita sebut ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, di situ Pak. Makanya W.R. Supratman, tahu W.R. Supratman sampean?
sing ngarang salah satu pengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya niku jawabannya ya napa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lah ngoten nggih? Jiwa dan badan. Cara Quran ruhaniyah dan jasmaniyah. Bapak Ibu, lah ruhaniyah kita itu dididik Allah lewat apa? Tadi jasmania sudah jelas, dididik Allah lewat Kanjeng Nabi, hukum syariahnya. Lah ruhaniyah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Amin tingali. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Tafsir di dalam dinul haq adalah aidinut tauhid, agama yang mendidik terhadap ruhaniyah kita untuk mengesahkan Gusti Allah. Lu Allah wis esa kok diesakan toh? Kul huwallahu ahad, jelas nggih? Wis esa kok disuruh mengesahkan? Karena kita belum sebetulnya mengesahkan Gusti. Bukti nih, niki contoh. Ning ngajeng kula niki wonten kopi. Angsal nggih kula ngunjuk. Oke. Kula kasih contoh. Kula ngangkat gelas. Niki nek mboten enten Allah, kula kuat saged ngangkat dhewe? Mboten saged nggih? Oke. Kula ngombe kopi. Nek umpami mboten enten Gusti Allah ning kene, saged lesan kula ngelek kopi? Berarti kesimpulannya sedaya perilaku jenengan kali kula niku selalu dilakokke Gusti. Saged nyambung niki? Awit alit jenengan iki diparingi dalil kalih Quran, kalih hadis, ning kita itu jarang paham. Pundi? La haula wala quwata illa billah. Artine ngeten, Pak. Kita manusia makhluk. La haula tidak punya daya upaya apapun untuk mengangkat gelas, enggak punya. Mukhlason ini enggak punya kekuatan untuk bisa mengangkat gelas, daya upaya untuk meminum dan lain sebagainya. Tapi jikalau itu terjadi, illa billah, semata-mata datangnya semua itu dari Allah. Mengapa kita saat mengangkat gelas hati kita lupa kalau semua itu yang menghendaki, yang menggerakkan itu Allah. Lah ngoten nggih? Umpama awak dhewe salat, Allahu Akbar, kok lali ati iki sing gerakno iki Allah, kok lali. Apa sebab? Hanya satu jawabannya, Pak. Karena hati ruhaniyah kita, Pak, nyun sewu, dereng saged nrimo didikan Rasulullah di jalur dinu tauhid. Niki persoalannya ada di sini. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam itu di syariat thariqat, hakikat sampai makrifat. Cara wong salat iku wajib hukume ketemu Allah, wajib hukume salat iku khusyuk. Dalil tahu tadi 238 Al-Baqarah,
wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Khusyuk niku bertemu Allah. Berat Pak nyampe no ayat niki berat. Tapi seberat apapun ini hakul mubin harus saya sampaikan. Saya sudah 24 tahun ini saya menyampaikan tentang hakul mubin. Tapi berat diterima oleh umat. Padahal jikalau ini mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, tak jamin sholat sampai nanti akan menjadi sholat yang khusyuk. Nek purun, tapi mboten angsal maksa. La ikraha fiddin, ora ono paksaan, tidak ada paksaan untuk mengimani mengikuti ajaran Rasulullah ini. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang mendidik hati kita untuk bisa mengesahkan Gusti Allah. Tadi Pak, saya ning ati kok rumangsa iman kula niki merasa kuat dhewe ngangkat gelas, berarti kula niki telah menyekutukan Allah. Artinya mohon maaf, kula tasik dereng isok ngesakake Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki ngajakan ngaji babakan ati Pak. Sehingga jikalau jenengan estu mau masuk di dalam agama Islam dengan sempurna, ayatnya bagaimana terusnya? Wala tattabi'u lan ojo padha manut sira kabeh khutuwati syaiton ing ajak-ajake nafsu dalam diri panjenengan kali kula. Sebab apa? Innahu sak temene setan lakum keduwe sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Berarti nafsu di dalam diri kita lah sebagai biang kerok mengapa kita sholat tidak bisa menghadap Gusti Allah sak temene Gusti Allah. Kita itu masih kenal Allah sebatas nama, dan kita belum kenal siapa sesungguhnya yang memiliki nama Allah itu sendiri, yang disebut zat itu. Inilah pengajaran ada di hakikat supaya bisa masuk ning makrifat. Inilah pengajaran ilmu tauhid yang harus dihujamkan di dalam hati kita. Sebab hati kita selama ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita itu kebanyakan masih nuruti apa sing dikarepke hawa. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah minan nisa wal banin. Nafsu iku nggawa hidangan terhadap hati atau ruhaniyah kita kelawan hubbus syahwah. Apa hubbus syahwah? Cintane ati terhadap kesenangan, kemewahan ati lho Pak, bukan jasmani. Persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan kehidupan dunia, biar kita terlena. Ngoten niki. Jenengan tidak akan pernah bisa terlena dengan apa yang dihidangkan oleh nafsu manakala jenengan iku nderek Kanjeng Nabi. Buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah, Muhammad katakan ini. Apa? Jikalau kau ingin betul-betul dicintai oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasih Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikutono aku. Terus kita mboten ngikuti Kanjeng Nabi, terus ngikuti sinten Pak? Ayo. Lah,
perjuangan ajaran Kanjeng Nabi diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Ajaran Rasulullah itu tidak hanya secara syariah saja Pak, tapi juga secara hakikiyah. Syariah untuk jasmani, hakikiyah untuk rohani. Dengan begitu maka seperti kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am ayat 79 yang sering jenengan kali kula waos waktu bertakbiratul ikhram sebelum kita membaca salat membaca Fatihah, kita disunahkan membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Artinya waktu jenengan jasmani sholat, wajah ruh sampeyan niki lho kudu menghadap wajah Allah. Wah niki ngaji niki sewengi mboten mari Pak tentang ayat niki wau wis kula liwati mboten mawon ya. Artinya ketika kita mau dididik ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, jenengan mengke akan mengerti wajah roh sampean masing-masing. Inilah nanti jenengan akan mengalami satu proses namanya khalwat atau suluk untuk usul datang Allah. Disitulah nanti ada proses-proses di mana jenengan akan mengenal wajah ruh jenengan iki kados pundi. Nek wajah jasad mohon maaf ngeten iki. Ya. Ya nek umur selawe 30 petang puluh sik gagah nggih dereng keriput kula niki pun 50 gansal nggih tapi engko nek wis umur 70 80 gagahe nang ndi Pak mlakune peo nggih ya lungguh mawon setengah jam ngadeg pados sendenan. Allah ya Karim, ini wajah kita secara fisik. Tapi wajah ruh, mohon maaf. Bagaimana wajah ruh kita? Di mata Allah khair, bagus, apa ndak? Niku mungkin jenengan harus mengenali. Sebab dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah berkata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab tsumma la tunsurun. Artinya, tolong Pak kula pesen dateng jenengan. Ojo sampak jenengan mati riyin. Lamuno apabila belum rohaniah kembali kepada Allah, imannya Pak. Tadi iman saya kan ada dua, iman kepada Allah juga iman kula niki kuat. Berarti iman saya dua. Iki berarti saya belum mengahadkan terhadap Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut? Saged nggih? Oke. Ketika jenengan iki imannya sudah hakul iman. Hakul iman itu apa Pak? Iman jenengan ini percayane jenengan kali kula niki kenale hati sampean kali kula datang Allah itu tidak hanya sebatas nama tapi yang memiliki nama Allah. Akhirnya inilah yang Rasulullah ketika jagongan kali para sahabat, malaikat Jibril rawuh mendo-mendo arek nom bertanya, Muhammad ma huwa al-ihsan. Ini Pak, ihsan niki makna murate ihsan iku bagus, iman yang sudah benar. Apa pengertian ihsan? Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan kali kula salat seakan-akan jenengan bisa melihat wujuding Allah, bukan jenenge Gusti Allah, bukan. Umpama jenengan wau saderenge kepanggih kula, sapa sing ngaji engko? Oh, klason. Misale nggih, klason. Wong sing ndi jenengan nggih dereng mudeng.
Wujute klason itu yang mana, jenengan masih bertanda tanya. Apabila jenengan tadi pagi atau tadi sore ketemu saya di alun-alun, gak mungkin jenengan bisa menyangka kalau saya ini mukhlason. Boten mungkin, walaupun sholat jejer lho Pak. Nek dereng kenalan dhisik. Dereng saged. Makanya jenengan kali kulo sholat yang bagaimana caranya, mohon maaf, jikalau ruhaniyah hati kita belum terdidik oleh ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, mohon maaf, apapun status kita, apapun, mohon maaf, saya berkata kita berarti semuanya, tidak saya, tidak jenengan, mesti waktu sholat kelingan perkara apa sing dadi kebiasaane. Umpama kula niki blantik wedhus. Nggih. Kula niki blantik wedhus. Tadi pagi saya dapat wedhus harga 3 juta dari petani. Saya bawa ke pasar, saya tawarkan 3,5. Kula berarti sudah badi 500. Ada seseorang yang mau membeli. Enggak usah ditawar, Pak. Langsung di cash 3.500.000. Gelo Pak atiku Pak. Waktu sholat Allahu Akbar mangkek no 4 juta rek. Wong 3,5 juta gak ditawar, langsung di cash. Niku. Mengapa demikian? Karena ruhaniyah kita terhijabi oleh hidangan hawa nafsu terhadap Allah. Yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi amwalihim, yahjubuhum bi ibadatihim. Ruh dengan Allah ini bisa ditutupi oleh nafsu beberapa hal. Apa? Nyun sewu. Bisa jadi karena status saya sebagai ahli ibadah. Allahu Akbar. Masjid Pak ya, masjid. Lah kok ning jaba iku ana arek ngamen maghrib. Menyawan. Atiku kegudo. Lah iya maghrib mbok yo salat. Lah kok menyanyi. Atiku lho ngoten. Jelas luwih apik aku katimbang sing tukang menyanyi. Lah ini bisa menjadi hijabnya hati kita pada Allah. Sebab mohon maaf, jasmani kita dikasih Allah mata disebut ainul basyariyah untuk melihat sesama makhluk. Ruhaniyah kita Allah kasih mata yang disebut ainul basirah itu untuk menghadap bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Tatkala mripate ati sampean kali kula disebut ainul basirah ini tertutup oleh sesuatu, maka sampai kapanpun jenengan kali kula tidak akan pernah bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Pak Quran yang mengajarkan, ayat yang mengajarkan kita caranya bertemu Allah itu berapa syarat? Ada. Niku mengki nek umpami saged diterusake saged kula. Kula giringe sik tenang mawon, ngoten lho. Ngaji ki mboten asal langsung diunggahne mawon asal. Step by step. Ngoten nggih, cek mboten bingung. Pun kula lanjutaken. Hakul iman, iman yang sudah benar kata Rasulullah, jikalau kau menyembah pada Allah seakan-akan dirimu ainul basyirah, mripate ati bisa melihat wujude Gusti ning dita wujude Allah iki di mana pun tak bukakno. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya di manakah saya, jawablah fa inni qaribun, Allah iku dekat Pak, dekat.
Terus jenengan kali kula ning ngarep iki ana kopi, luwih dekat katimbang kopi. Ning ngajeng sampean iku ana garwa, ada putra, itu masih dekat Allah. Mengapa kita tidak merasa dekat? Itu tadi jawabannya, karena kita hati belum menerima didikan ajaran dinut tauhid. Bon, kuncinya aja di situ. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki kata Allah lebih dekat daripada urat leher. Masuk di dalam surat Al-Baqarah 115. Allah berkata fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah kemanapun, di depan panjenengan itu ada wajah Allah, ada wujudnya Allah. Pundi Pak, sampean deleng mriki. Niki lho. Sik bingung. Bukan angin lo ya. Bukan udara, bukan oksigen. Kita tetap belum paham. Nanti kita akan paham manakala meripating ati sampean kali kula yang menghijabi menutupi iki dilepas Allah. Baru oh iku ta ngoten mengki sami kalih ngeten Pak, mripat dohir kula niki ditutup apa tah, ditutup serban. Walaupun lampu iki padang, awak dhewe dikongkon mulih saged tutuk omah mboten saged. Jenengan kalih kula niki Pak sampun tuwek-tuwek, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Allah mengingatkan kita dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu lan lekas balio siro ila rabbikum, untuk bertemu Allah, wa aslimu lahu lan pasrah siro kabeh. Hal ini lakukanlah min qabli ayat tiakumul adab, sebelum datangnya kematian. Jikalau ini belum kita laksanakan, tsummalatun sorun, ruhaniyah kita Pak tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nek jasmani Pak saged Pak, balik asali teko lemah, balik nang lemah, dulur anak bapak ngeterno Pak tonggo. Tapi ruhaniyah kita bagaimana untuk kembali, wa inna ilaihi rajiun. Sebelum kita mengenal mana jalannya untuk menuju Allah dan meripati ruhaniyah kita, apakah masih buta atau tidak, niki semuanya tergantung kita masing-masing. Mohon ayo dipikir, awak dhewe kapan sedo nggih mboten semerap. Iki babakan khol, berarti aku wajib nyampekno sadurunge kita sedo. Piye amre hati iki Islam kita sudah sampurna. Mudah-mudahan ingkang rawuh Gusti Allah buka hati sampean kelawan hidayah Allah, sehingga sampean kali kula sebelum sedo estu ati iki sudah terbuka tutupi ati datang Allah, sehingga datang Allah kita tidak buta. Ingat surat Al-Isra ayat 72, Allah berkata, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, gelap terhadap Allah disebabkan ada penutupnya, kok ya sudah sedo, maka ning akhirat ya meripat ati jenengan kali kula nggih buta terhadap Allah alias gelap, wa adallus sabila, dan jalan kita lebih tersesat lagi. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kula mriki mohon maaf mboten minteri, mboten kula buka ayat urusan diterima kali dulur kula teng wonten mriki utawa mboten niku senes urusan kula. Sing jelas Pak Bu, kula mriki niki mung setunggal uri-uri apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul tentang ajaran dinul haq, semata-mata untuk iman kita supaya menjadi iman yang ihsan. Iman yang ihsan adalah iman yang benar,
Iman yang benar adalah iman yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa ma ana minal musyrikin. Kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am tadi, ketika wajah roh ini sudah bersaksi betul menghadap wajah Allah, wa ma ana minal musyrikin, beliau bukan termasuk orang yang menyekutukan dateng Gusti Allah. Bon titik ngajine mbok menawi wonten kalimat sing boten cocok ning ati sampean, kula menungso biasa Pak, penuh kesalahan, nggih nyuwun agungi pangapunten estu. Tapi tolong izinkanlah saya untuk mengurai daripada ayat yang mestinya ini disampaikan tapi nyatanya kebanyakan tidak disampaikan. Ingat, kita tidak cukup jasmani, kita manusia juga punya rohani. Rohani kita akan kembali kepada Allah, jasmani kita akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kesimpulannya Pak, jenengan ini sampai kapan pertama tidak akan pernah waktu sholat iku bisa kepanggih Allah. Saged khusuk mboten saged. Siapapun kita, manakala ruhaniyah kita belum dididik ajaran dinut tauhid dan melanjutkan terhadap kholwat, mboten saged. Sehingga Islam kita, iman kita saestu sesungguhnya belum sempurna, belum ihsan. Sebab iman nek belum ihsan, maka bagaimana ketika kita itu meninggal, malaikat pasti akan bertanya, marabbuka, mengapa kok ditanya? Karena jenengan kali kula kenali Allah itu sebatas nama, belum kenal sopo sejatine Gusti Allah itu. Sami jenengan iku ketemu saya di alun-alun tadi mboten saged nyono kalau saya mukhlason, tapi setelah ini pertemuan sok ketemu ning sawah ngarit lu klason, wis pasti karena sudah bertemu. Piye carane iso ketemu Allah? Pertama, jenengan harus punya guru akhirat. Itulah mursyid yang mengajarkan hati jenengan tentang dinut tauhid. Bukan mursyid yang murui wiritan, tapi mursyid sing gelar ajaran dinut tauhid, nek cara wong Jawa ilmu sejati. Wis, mohon maaf. Loro, jenengan akan dididik ilmu itu untuk mengenal Allah rohaniyah itu bagaimana. Yang ketiga, jenengan mesti diperintahkan untuk kholwat, untuk uzlah, seperti apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul dan para nabi-nabi sebelumnya. Uzlah atau kholwat. Keempat, jenengan harus terus menerus. Dengan cara inilah maka Allah tuangkan, tulis di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Mangkana wa mangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua syarat jikalau jenengan pengen ketemu sejatine Gusti Allah waktu sholat. Apa? Falyamal amalan sholihan. Pertama, terus menerus hati sampai niku berzikir. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah hatimu akan damai. Ingat iku piye to Pak? Zikir iku ya apa Pak maksudnya? Nanti jenengan dididik oleh guru akhirat. Sebab guru dunya iku didik kita kalimat tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahuwa. Dzikir jahri dan dzikir siri. Ini ulama dunya. Tapi ulama akhirat akan mendidik jenengan la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Itulah sirul asror
dan fana'u dzikri. Pun niki guru akhirat sampean mengke saged diwejang kali guru akhirat jenengan. Pun ketika itu sudah sampean lakukan ketika jenengan sholat, tondone ngene, jenengan iki ati sibuk merasakan kehadiran Allah baik di dalam dan di luar jenengan. Sebab dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal sesungguhnya Allah itu di awal dan di akhir setiap persoalan, dan di dalam dan di luar panjenengan. Ini. Akhirnya fa'ilam taroh, apabila kata Rasul dalam keihsanan, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, di dalam hatimu merasa seakan-akan selalu dilihat Gusti Allah. Artinya jenengan waktu sholat hati sampai niku merasa kehadiran Allah yang selalu melihat panjenengan dengan bentuk jenengan berdirinya karena sebab didirikan Gusti, rukuknya karena dirukukkan Gusti, sujudnya hati sampeyan sibuk di situ, maka nafsu tidak akan pernah bisa masuk di dalam hati jenengan untuk mengalihkan hati sampean iling pada wedus. Wedus berarti nomornya 35. Hafal Pak nggih? Hafal. Nggih. 35. Nggih. Akhirnya persoalan dunia Pak tidak gampang melebu dateng ati waktu jenengan sholat. Pun nek jenengan pingin sholat sing khusyuk kados mekaten ya. Jika mboten pingin nggih mboten napa-napa, wong niki hak kita masing. Tapi tak jamin tatkala jenengan sholatnya bagus di mata Allah, Allah wis jamin mestine liyane ya melok bagus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nek sampeyan iki wis didadekno Allah sebagai kekasihnya, sebab jenengan itu tidak hanya di syariat tok, tapi sampai ke makrifat. Tondoni sholat sampean khusyuk. Nyun sewu, jenengan gak gampang wedi, gak gampang kuatir, gak gampang gelisah dengan apapun gebiarin dunya niki. Boten gampang khawatir. Udan panitia khawatir udan. Nek ana pengajian iki sing diwedeni udan. Nggih. Pak, nek ati sampean wis eling nang Gusti Allah, yen sing agawe kabeh makhluk iku Allah, udan rutuh sampean gak gelisah, sebab sing rutuhno Gusti. Jenengan kali kula gak iso apa-apa. Sifat sampean kali kula niki laksana patung, la haula wala quwata, ra iso apa-apa sejatine. Tapi berhubung iso apa-apa iku sumbere tidak datangnya dari diri kita, tapi illa bil niki nek wis ati kedidik ilmu tuwek, ilmu tauhid mesti ngoten. Hati gak gampang jenengan kali kula gelisah. Kata Rasul, jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31 tadi. Allah pasti menjadikan sampean sebagai kekasihnya. Karena apa jenengan cintanya diterima oleh Allah? Karena hati kita telah melepaskan cintanya hati kita kepada selain Allah. Karena iman kita yang selain Allah tadi kita lepaskan. Jadi ning atiku wis gak ngaku-ngaku aku kuat ngangkat atiku malah bergemuruh sedaya iku krana Gusti Allah. Niki nek gak dilatih zikire mboten saged Pak. Estu. Pun wonten mawon gak akeh-akeh. Nggih. Tasik kirang. Tasik kirang nggih. Nggih. Niki Pak, nek tak kaji tuk subuh pun ra bakal mari. Tapi enggak apa-apa. Tak lunas nih titik engkas surat Al-Kahfi ayat
100 dosa tadi. Syarat pertama jenengan pengen kepanggih Allah pertama tadi, tolong pun sampean catet ning ati sampean. Ketika jenengan sholat takbiratul ihram, ati sampean rasakno kehadiran Allah. Ndise Pak, urip iku lho. Urip hidup yang ada di dalam dan di luar jenengan kali kula niki Pak. Wujute gesang yaiku wujute Allah kang sejati. Sampean kali kula wajib merasakan, mengimani kehadiran Allah di dalam diri sampean, sehingga karena Allah itulah kita bisa bertakbiratul ihram. Karena Allah itulah jenengan lesan bisa membaca Fatihah, membaca syarat rukunnya, membaca rukun sahnya sholat. Hati jenengan kudu ngraosake kehadiran Allah. Bukti nih kehadiran Allah, jenengan jasmani iki bisa ngadeg rukuk sujud lungguh iku sing genahno kabeh Gusti. Iku. Ini jangan hanya dilakukan ketika sholat saja. Di luar sholat. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah. Al-Insan ayat 25. Muhammad, mulai pagi sampai sore gunakan kau berzikir padaku. Itu Rasulullah yang sekarang diteruskan oleh tabi'ina sholihin untuk disampaikan terhadap jenengan. Artinya jenengan waktu jasad sibuk urusan dunya, ati tetap disuruh berzikir. Zikir yang dimaksud ayat itu adalah walaupun wadhkur isma rabbik, isim, walaupun isim jeneng Allah, ati sampean iku kudu ngraosake, meyakinake bahwasanya jenengan bisanya gerak bekerja itu ada yang menggerak. Berarti hati jenengan kudu sadar dan menyadari apa yang muncul dan timbul pada diri kita semata-mata datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang nggih? Ngomong Pak gampang. Praktek akan gampang nek kalau sudah terbiasa. Kalau terbiasa akan mudah Pak. Berhubung kita belum terbiasa, seakan-akan itu angel. Wes satu. Nomor dua, amriye sampen iki supaya kita itu bisa bertemu Allah di situ, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah waktu sholat, jangan pernah sampen waktu mergawe ningati sampen itu ada pengakuan. Makhluk sing isok sholat, makhluk sing isok kerja, aku makhluk. Jangan. Munculkanlah terus di dalam hatimu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku Rasul sebelum kau Muhammad jikalau tidak membawa inti wahyuku ini, termasuk dirimu. Wajib kau sampaikan terhadap umatmu masing-masing. Mana inti wahyu? La ilaha illa ana. Kita didik di syariat la ilaha illallah. Lah ngoten nggih. Munggah ning thariqah la ilaha illa huwa. Munggah ning hakikat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Al-Anbiya 78. Yang terakhir la ilaha illa ana. Syariat thariqat hakikat makrifat. Inilah Islam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Jangan ada di dalam hatimu itu iman selain aku, kata Allah. Aku makhluk sampean kali kula sing merasa melakukan ini harus lepas. Inilah nafi isbat. Inilah yang kumaksud sebagai zikir penafian diri dari segala hal selain Allah harus lepas dalam hati. Setelah itu isbat, menetapkan semua itu hanyalah Allah. Baru Pak tutupi meripat hati sampean kali kula disikap Allah, akhirnya sing nyoto iku wujude Allah, sing gak nyoto iku wujud sakliyane Gusti Allah. Nikilah pendidikan tauhid itu. Pertanyaannya, kapan kita sudah sampai di situ? Sebab nyun sewu, apapun status kita, titel kita apapun, ora bisa Pak melaksanakan perintah Allah sholat dengan baik, melaksanakan perintah zakat dengan baik, melaksanakan saum dengan baik, haji dengan baik. Sebab apa? Sebab kita masih merasa memiliki. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik siapa? Allah. Apa yang ada di jagat timur sampai jagat barat, semua milik Allah. Dan itu yang menggerakkan cuman Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Disitulah ada wajah Allah dimanapun kau menghadap. Nyun sewu Pak, gak gampang Pak ngelepas rumongso. Duwe iku gak gampang, mboten gampang. Niki nek mboten sampean didik, sampean hajar nafsu sing garakno sampean kali kula merasa memiliki iki gak mulai saat sekarang, kapan lagi? Ingat, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Siapapun kita tatkala hati terus ngaku, itulah yang menjadikan hati kita akan lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai sedo. Naudzubillahi min. Wis muga-muga tak dungakno jenengan kali kula digolongno Allah golongan orang-orang yang husnul khotimah, golongan yang di mata Allah baik, tidak hanya di mata manusia tapi di mata Allah baik. Walaupun sekarang belum baik, siapa tahu Allah membuka pintu hidayahnya terhadap kita semuanya. Sebelum kita meninggal, kita sudah dipertemukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah janji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, barang siapa yang hatinya ingin bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu akan terjadi. Tinggal pertanyaannya, hati siapakah yang mudah ingin bertemu Allah? Itulah hati jenengan yang merasa rindu ingin bertemu Allah. Siapa yang ingin rindu, ada rindu ketemu Allah, merekalah yang dimaksud illa ibadaka minhumul mukhlasin. Merekalah kata nafsu orang-orang yang tidak bisa kami sesatkan hambamu ya Allah. Itulah hamba yang kau pilih. Siapa hamba yang kau pilih? Yastami'unal qaul, dialah yang mendengarkan ajan Rasulullah di jalur dinul haq, wa yattabi'una ahsanah. Az-Zumar 17:18, dan mereka mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin sekedar apa yang bisa kami sampaikan. Nggih, mohon maaf saya tidak sama dengan tahun-tahun kemarin. Nek tahun-tahun kemarin itu sampai 4-5 jam saged, sak mangke pun boten saged, kula dikeker Allah. Wis tetep kula sampaiake, tapi boten kados sing riyin-riyin. Untuk tahun 2024 ini kami agak dibatasi oleh Allah. Nggih, makane
Walaupun dibatasi tetap saya akan memberikan waktu untuk tanya jawab Pak. Sebab apa? Ilmu atau ayat yang kusampaikan tadi, aku yakin ada yang paham, ada yang nggak paham. Sing boten paham langsung tekok ning majelis teng mriki. Ngoten, gadi kula buka pertanyaan, 5 pertanyaan barangkali ada, monggo kula aturi. Nyuwun operator mik setunggal melih. Pun niki mawon damel niki nek ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ tadi Gus menyampaikan bahasanya semua itu kehendak Allah. Nah, di dalam rukun iman yang terakhir itu ada khairi wa syarri minallah. Dan di dalam Al-Qur'an Gus ada ayat yang berbunyi ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Lah pengertiannya Gus, kalau semua datangnya dari Allah, berarti maling bareng Gusti Allah sing ngersakno Gus. Tapi di situ di dalam ayat diterangkan bahasanya ada ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Nah, padahal Gus tadi menyampaikan semuanya datang dari Allah. Nah, nek ngono nek maling, nek merampok, semuanya lah Allah, padahal di situ faminapsi Gus. Nah, mohon keterangan. Kemudian yang kedua Gus, sabar ya, tenang. Ini ada kesempatan. Ini kesempatan. Monggo mungkin sing ustad-ustad gak wonten sing mau bertanya monggo. Jadi dipersilahkan. Insya Allah ini mungkin tahun depan atau kapan ya kita datangkan lagi lah Gus ini ya. Kemudian Gus ya, apa bedanya ruh manusia dan ruh hayawan? Karena semuanya itu ruh Gus. Wa nafakhtu. Kemudian Gus, kullu wajhin illa wajhah. Semuanya akan rusak. Lah padahal roh itu percikan dari Allah, apakah itu rusak Gus? Itu pertanyaannya. Nah, tolong ditulis Gus. Kemudian ini Gus, nah, borongan ya. Ya monggo nanti yang berkenan wong lagi jam 8:30 ya. Ya engko lah cepet-cepet buyar. Ini nyantai ya. Lanjut ya. Ya insyaallah. Ada ayat Gus yang berbunyi wallahu khalaqas samawati wal arda fi sitatin ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu 6 masa Gus. Menurut ilmu hakikat itu bagaimana? Menurut ilmu syariat bagaimana? 6 masa Gus. Masa yang pertama menciptakan apa? Masa yang kedua menciptakan apa? Kemudian pengertian dari istawa Gus. Istawa itu bagaimana pengertiannya? Nah, demikian Gus pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong Imang ya. Borongan Gus. Ngaji babakan ngeten iki gak oleh diperontok-perontok. Nggih. Kudu kalem-kalem Pak nggih. Ya gak oleh nyeneni wong liya gak oleh, karena makomnya masing-masing. Pertama, ayat yang menerangkan tentang masalah khairihi wa syarrihi minallah.
kok iki tabrakan dengan ayat berikutnya, kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri. Kan tabrakan ini, Pak. Oke, ben kak tabrakan ngeten. Orang yang ada di syariat itu pandangannya tidak sama dengan orang di hakikat. Mboten sama. Contoh, anak kecil, anak kita ketika bermain di pinggir kolam air, seweneng Pak, kecek-kecek niku lho, seweneng. Anak kita kecil ketika kita sumetkan lilin api, seweneng. Itu miturut pandangan anak. Tapi kita sebagai orang tua yang sudah dewasa bahaya. Lah ngoten nggih. Loh, gak sama toh nih? Gak sama. Mula nanti pandangan orang-orang di makom am, di makom syariah tidak boleh disamakan dengan orang-orang yang sudah di makom khos atau khawasul khawas atau orang yang ada di hakikat makrifat. Gampangane kula mboten wantun nyalahni wong sing tasik wonten ning sarek mboten angsal. Karena pandangannya dewi-dewi. Khairihi wa syarihi, keterangan yok nopo kok sangka Allah. Segala apapun, walaupun iblis nggodha Nabi Adam, putus nggih. Berarti nek ati putus tali nang Allah ya ora iso muni. Mboten saged. Hablum minallah. Apa tali ati nang Allah? Hablum minallah. Zikir. Nek zikire putus ya mati. Hati mati. Pun kalem-kalem Pak nggih. Pun. Semua apapun yang terjadi walaupun iblis nggodha Adam, Nabi Adam. Jikalau tidak dapat izin dari Allah, saged iblis nggodha dhewe? Adam dalem Gusti. Awakmu pingin ana negeri surga selama-lamanya, injih. Apa kemauanmu? Kau enggak soro-soro datang, injih. Jenengan nggih ngoten. Alastu birabbikum, jenengan dijanji oleh Allah. Betulkah aku Tuhanmu? Injih. Betulkah kau besok itu terus bersaksi hanya padaku, bercinta, berkasih mesra? Injih. Jenengan. Lalu wa nafakhtu, dan Allah tiupkan roh itu ke jasad. Proses lahir jenengan. Bayi sing ana njero weteng ora tahu nyambut gawe. Tapi semuanya dicukupi oleh Allah. Bahkan sebelum lahir disiapno Allah asiki loro monyor-monyor. Siap nih. Sampai baginda Rasul dalam Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan keadaan maksudnya suci, ruhaniyah jenengan ikili. Esih makrifat datang Allah. Esih bersaksi mung datang Allah. Dereng kecampuran, belum kecampuran kesenangan dunia. Belum. Hati ruhaniyah. Tapi ketika saat akil balik, loh, sing lanang memeti golek wedokan. Sing wedok yang ngono padha dene, tir padha irenge, sir padha seneng
Makanya Pak jenengan jangan heran ono arek SMP SMA meteng dhisik, ojo heran. Iku proses kita. Nabiullah Adam sudah dipesen oleh Allah, sudah dijanji oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, kau akan di surga selama-lamanya Adam, dengan catatan janganlah kau mendekat pohon itu. Bukan holdingnya Pak, Allah itu jangan mendekat pohon. Sebab ketika Nabi Adam ingin mendekat pohon mesti kepingin dengan buahnya. Kalau kepingin berupaya untuk meraih, singkat cerita Nabi Adam terpleset mboten. Resikone diusir Allah dari surga ke dunia. Artinya jenengan nek wis akil balik mulai nyedeki buah hulti. Buah hulti ku nek rambuté, Pak. Paham nggih? Nek cara tafsir Jalalain iku ning donya iku laksana seperti gandum. Kalau ning Jawa jagung niku lho, Pak. Jagung nek ana rambuté ta? Heeh. Iku kinayah kabeh. Asline buah hulti itu adalah buah yang ditimbulkan dari kesenangan kehidupan dunia. Iku hakikate. Iblis nggodha Nabiullah Adam. Jenengan jenengan digodha nafsu. Nafsu bisa nggodha dateng jenengan. Akhirnya ruhaniah kita tergelincir melakukan maksiat. Nabiullah Adam melakukan kesalahan. Inilah sumbernya dari Allah. Artinya jikalau Allah tidak mengizini iblis untuk nggodha Nabi Adam, gak mungkin Nabi Adam itu terpleset. Gak mungkin iblis iku iso nggodha dengan dirinya sendiri, mboten saged. Kalau dilihat dari sini, iblis utawa nafsu salah mboten? Mboten. Ditinggal sangka sini lho. Karena iblis nafsu iku ya makhluk, jenengan ya makhluk, sifate la haula wala quwata illa billah. Sifat kita. Niki nek kalau ditarik dari sisi hakikat, mungkin dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Ketika iblis iku sebelum ning dunya diusir Allah, iblis iku minta penangguhan dua terhadap Allah, minta rekom. Dan ini legalitas standingnya terhadap kita apa? Satu, orang mati-mati sampai dino kiamat. Loro, akan menyesatkan Nabiullah Adam dan anak keturunan putune Nabi Adam termasuk jenengan kali kula, semuanya kepleset. Tapi ayat 40 Allah dawuh illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa kuplesetkan. Hamba yang mana? Minhumul mukhlasin, hamba yang kau pilih. Siapa yang dipilih? Hati jenengan inilah yang yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu, mengikuti ajaran Rasulullah tidak hanya di syariat tetapi juga di hakikat sekaligus mengamalkannya. Pun ini ki. Jadi dilihat dari mana baik dan buruk itu dari Allah, dari sisi aslinya, hakikatnya. Sebab nafsu atau iblis jikalau tidak diizini oleh Allah, nggak bakal kita berbuat maksiat atau melanggar aturan Allah. Cetok nggih? Pun niki cek tabrakan, tak terusno ayate. Kalau api iku sangka Allah, kalau jelek iku nafsik dari nafsumu. Pun Pak,
maknane nafsika, diri toh, dirimu. Sampan kudu ngenal dirimu dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Buka di dalam kitab Ihya jilid 2 bab masalah kolbun, hati. Bukan hati itu sing dimaksud bukan segumpal daging, bukan. Tapi yang dimaksud hati adalah ar-ruh. Siapa di dalam diri kita ada segumpal daging baik, maka baiklah semuanya. Kalau jelek, jeleklah semuanya. Itulah hati. Tapi bukan hatinya seperti hati ayam, bukan. Tapi yang dimaksud al-qalbu ay ar-ruh, begitu. Lah, nafsik, diriku ingsun. Maksudnya nafsik iki sampean duduk di tajali, jangan ditakholi. Apa takholi? Ada rasa iman aku makhluk. Nah, yang kuat. Aku makhluk yang memiliki. Aku makhluk yang berperan. Nek larinya ke aku makhluk, nggak jelas. Nafsik iki elek. Sebab sifatnya makhluk iku adalah tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun dalam hal apapun, semuanya itu datangnya semata-mata illa billah. Kalau jenengan iki bisa memasukkan nafsik itu di tajalli Allah, maksudnya menetapkan akunya Allah, maka mohon maaf tidak ada benturan antara ayat satu dan yang lain tadi. Berarti syaratnya jenengan harus mengenal diri jenengan dulu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, mongko yekti teman-teman jenengan akan kenal sejatine Tuhannya. Jadi kembali kepada proses tadi, kudu duwe guru akhirat, terus jenengan diwejang ilmu tauhid, lalu mengamalkan, baru mengenal diri itu siapa, nafsik itu siapa. Kalau belum kenal, ayat ini mesti tabrakan dengan ayat yang tadi itu. Bon, itu yang pertama. Terus yang kedua, perbedaan antara ruhul insan dan hayawan. Sudah jelas di dalam syariah, manusia itu terdiri dari akal dan nafsu. Nggih? Terus malaikat cuman akal, hayawan cuman nafsu. Sempurnalah kita manusia, ada nafsu, ada akal. Oke, ini babakan ning syariat. Yang ditanyakan ruh. Di dalam diri kita itu Pak, ada dua sifat. Ada ruh hayawan. Ada rauhil kudus. Jangan diartikan di syariat rauhil kudus malaikat Jibril loh, jangan. Ruh kang suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mana sih nafsu mutmainnah yang dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada Allah? Bon, niki mengke prosesnya dadine rauhil kudus. Ruh insan iku adalah prosesnya dalam thariqah, mungkin ya jenengan akan dikenalkan ruh idofi dan lain sebagainya. Kesuwen rauhil kudus, ruh yang suci. Ruh yang suci bagaimana? Ruh yang sudah tidak lagi beriman selain Allah dalam hal apapun Pak. Nyun sewu, ning ngarep kula niki wonten degan, kula ngelak, kula unjuk, ngelak ilang badan. Oke, ruhil kudus niku Pak tidak melibatkan banyu degan
sing isok yang bisa menghilangkan rasa haus, bukan. Karena air degan itu makhluk. Disebut Rauhil Kudus, ruh yang suci, ruh yang sudah tidak lagi beriman kepada selain Allah. Kalau masih beriman selain Allah, sifat tadi dua, basyariyah dan basyiroh, inilah roh hayawan niki. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol. Bagi siapapun kalau ruhnya itu belum fitrah, belum suci, belum Rauhil Kudus, mohon maaf, mereka itu seperti hayawan. Mohon maaf. Ulaika kal an'am, seperti rojo koyo. Tahu rojo koyo nggih? Oke, singkil pat nih, singkil papat nih kalau. Balhum adol, bahkan lebih nemen. Ini posisi sifat ruhaniyah kita masih sifat ruhaniyah, sifat basariyah yang munculkan sifat nafsu nafsiyah dan amaroh. Makanya jenengan ini nek umpama ana sikak cocok muring-muring pun ning ngati amaroh. Hati-hati. Ruhaniyah kita masih berwajah hayawan. Harus kita sucikan. Masuklah dalam sifat basiroh ini. Di situ ada lawamah dan mutmainah. Keempat nafsu ini Pak, yang terkelompok menjadi dua kelompok di dalam sifat basariyah dan basiroh, di dalam Ruhil Kudus, Ruhil hayawan dan Ruhil Kudus, bendino niki perang Pak. Siji ngejak lali nang Allah, siji ngejak iling nang Gusti Allah. Bagaimana mungkin sifat basiroh dalam diri kita akan menang mengalahkan sifat basariyah? Lawang basariyah niku lemu, getot, fitness. Lah sedangkan basiroh kita ngeyeyet, kurus seperti datuk maringi. Nggih dicekel, dipetik, dikeplekno. Makanya di dalam setiap aktivitas apapun, terutama ibadah, nafsu mesti minta bagian. Apa bentuknya bagian? Jenengan kali kula ngaku-ngaku yang melakukan kita. Inilah nafsu sebetulnya itu. Inilah perbedaan antara Rauhil insan dan hayawan. Loh, semua itu akan hancur. Pertanyaannya dari Bapak tadi, lawang iku kan dari Allah lewat Nur Muhammad, mosok sih hancur ngeten. Miturut kacamata syariat, selain Allah semuanya akan hancur. Tapi kacamata hakikat, berhubung jenengan sudah duduk di akad, selain ini sudah enggak ada. Kalau dibahasakan la farqo bainahum, bagi hati jenengan yang sudah dimakrifat sudah tidak ada bedanya semuanya itu. Inilah yang kumaksud syuhudul wahdah fil kasroh. Hati sampai kesuhutan terhadap Allah di segala hal banyak. Makanya di dalam Al-Quran kalau Allah dawuh kadang memakai ana, memakai nahnu, padahal nahnu itu kita banyak, maksud Allah banyak. Nah ini kalau kita masuk di dalam ahadiyah menuju ke ahad, paham? Gusti Allah itu ahad, walaupun banyak itu ahad. Leres semuanya itu akan hancur. Yang hancur itu apa? Nama Pak, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tanda-tanda mungkin dilihat di dalam kitab hikam ya, makalah Syekh Ibnu Athaillah. Amal arifun, yang disebut sebagai orang yang sudah makrifat pada Allah adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama makhluk ruh tadi enggak ada, hancur. Nama Allah, nama lo ya, nama
di pandangan hati orang tersebut nama sudah fana, mata untuk melihat juga fana. Terus itulah maksudnya bertemu. Lu sing ketemu sing nyawang Allah iku sapa? Ya Allah sendiri. Gak ada ceritanya makhluk itu bisa melihat Allah. Iki nek pun mentok lho nggih. Nek pun mentok. Sebab ngeten Pak, jenengan kalih kula sebagai makhluk asline kan boten wonten. Lah maujud, lah ngoten nggih. Buka sifat wajib Allah 20 itu pertama adalah wujud. Iku sebagai sifat Allah. Lawani wujud Adam tidak ada. Iku menjadi sifat wajib kita. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud hakikate iku bisa melihat yang wujud? Terus yang melihat yang wujud siapa? Ya yang wujud. Makanya jenengan nek kholwat mengke lo ya. Sok kadang ketemu sampean dewi. Iku ayat. Wis gak usah ngenteni kholwat nango kamar nangone kaca pengilon. Sampean ngilu, ketinggal wajah sampean dewi apa wajahe wong liya? Wajahe dewi. Iku ayat. Artinya yang bisa melihat Allah yang wujud itu yang wujud sendiri. Gus tambah bingung aku nih. Ya wis, ngopi dilik, ngopi, nyantai mawon. Dalam pandangan syariat semuanya hancur Pak. Karena kelebu makhluk sing ora hancur cuman Gusti Allah. Mungkin enek sejarah, tapi ono sing dilalekno. Malaikat Israfil iku dikongkon nyelompret pertama, tujuannya membunuh seluruh makhluk kecuali Israfil dengan Allah. Makhluk kabeh hancur, gunung hancur, kabeh hancur. Lalu Allah ngongkon Israfil, "Fil, sebulan maneh pisan kas kanggo mateni awakmu." Lah ngoten nggih. Disebul Pak, pret mati. Sebulan ketiga kan mati semuanya, ya dah. Tapi ono sitok sing lali jenengan. Nanti ya tak tutuno. Sebulan ketiga sebelum disebul Allah menghidupkan malaikat Israfil dikongkon nyelompret maneh untuk menghidupkan, membangkitkan seluruh umat manusia. Tadi satu yang kliwatan Pak, selomprete. Nggih mboten? Nyelompret kedua kan masih ada untuk mematikan Israfil, tapi gak diterangkan selomprete iki. Mangkane kencrit. Ternyata mahwa asrompet, apa sih selompret itu? Itulah kalamullah. Kalamullah. Berarti nek kalamullah dawuh iku sangka Allah sendiri. Wis miturut pandangan hakikat bener Pak, dikatakan arif jenengan iki sudah sampai pada Allah makrifat sedawaya la maujudan illallah. Nama-nama roh khayawan, nama roh insan, nama itu loh hilang semuanya, fana. Tapi sang yang berperan cuman satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, niki mengki sampean akan paham siapa roh iku ya. Nanti akan paham. Nek jenengan iki ngelajengake menerusaken khalwatnya dan langsung jenengan piyambak yang mengalami kejadian ritual ruhaniyah itu. Pun. Selanjutnya tentang as-sa'ah, waktu. Ada 6 waktu. Yang ditanyakan tadi apa waktu itu?
Oh ngoten, pun. Kula jelasno masa pertama sampai ke-6 sampai subuh detail mboten mari. Pun ngeten. Iku ana hubungane kalih surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa Allah iki yang bersumpah. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, di dalam kerugian besar. Masa 6 ini Allah bagi menjadi 2, masa di mana jenengan lalai sebab sifat basariyah pada Allah. Yang kedua, masa di mana hati sampean iku gak lalai ingat terus pada Allah lewat sifat basirohnya. Demi masa banyak di antara manusia dalam kerugian besar. Waktu sholat, luarnya sholat, hati selalu lalai pada Allah. Dan itu juga yang menciptakan dan yang menghendaki juga Allah. Disebabkan alasan, mohon maaf, asbabun nuzulnya disebabkan karena kita sami'na wa asoina, ngerungokno ajaran dari Allah, mlebu tengen metu kuping kiwa. Yang basiro, Allah menghendaki dalam rohanian jenengan selalu ingat pada Allah. Walladina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Enggak bisa sampai iki dengan berdiri untuk mengingat Allah, ya dengan duduk. Enggak bisa duduk sebab dengkeen, ya berbaring. Punlah Gusti Allah itu selalu berada dekat panjenengan kali kula. Yang terpenting bagaimana menciptakan hati ini merasa Allah itu selalu memandang kita, Allah selalu dekat pada kita. Saya katakan itu gak mudah, tapi itu kalau jenengan biasakan akan menjadi mungkin yang pernah belajar ilmu sejati, tolong mbah niki dulu, jenengan ada dibimbing dzikir rasa, ya. Rasa iku sak jeroning ruhaniyah jenengan. Sak jeroning ruhaniyah ana cahaya, sak jeroning cahaya ana urip. Kalau bahasa kitabnya, di dalam ruhaniyah itu ada iman. Iman yang benar sebetulnya itu. Olehnya tidak benar karena ada campur tangan nafsu di dalam diri kita. Iman disebut ihsan atau hakul iman. Ini kalau diteruskan akan bertemu cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Surat An-Nur ayat 35. Allah mensiapkan cahaya makrifat pada hamba yang dikehendaki saja. Siapa hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang fattabi'uni, kata Rasul, yang mengikuti saya. Setelah cahaya itu didatangkan, maka gelap itu langsung hilang. Kalau nggak percaya sampai masuk kamar, matikan lampu itu. Yang terjadi adalah kegelapan. Jenengan tidak akan pernah bisa melihat apapun. Tapi ketika saat lampu dinyalakan, cahaya datang, saat itu juga kegelapan akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Barulah akan ketemu hidup, barulah jenengan akan dikatakan amal arif, yaitu orang-orang yang dimasukkan Allah dalam golongan orang yang dipilih. Jadi tinggal kita diposisikan di zona lalai atau zona ingat. Bon. Mustawa, istawa
Iki maksudnya apa? Kesadaran mutlak jenengan kali kula sebagai makhluk. Makhluk itu apa ta? Makhluk itu enggak punya sifat wajib Allah. Tadi saya katakan la haula wala quwata. Dulur kula sing wonten lebet ilmu sejati iku diwurui salat daim. Meditasi sing tujuannya untuk mencapai kesadaran penuh. Apa? Kesadaran bahwasanya diri kita itu adalah makhluk, sifatnya makhluk seperti patung ora iso obah, isoe obah sebab diobahke Gusti. Nek ilmu sejati ya diobah urip. Lho ngono lho iku bahasane. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah di dalam surat Al-Isra ya, ayat 1 menerangkan istawa mustawah Sidratul Muntaha, itu sebetulnya adalah kesadaran penuh ruhaniyah sampeyan bahwasanya kita itu bukan siapa. Kita itu tidak ada. Yang ada cuman Allah. Loh, untuk mencapai istawa di situ bahasa Rasulullah Sidratul Muntaha nyun sewu harus sampai lakukan zikir 24 jam. Harus. Baik dikala jasmani repot urusan dunia atau tidak, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dengan malam yang panjang gunakanlah hatimu selalu berzikir datang Gusti Allah. Iku mengke sing didik carane zikir iku guru akhirat panjenengan. Ngaten lho niki. Dangu Pak ngajine niku gak trimo sak wulan 2 bulan. Memahaminya aja nggih susah. Makanya zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang bahasa yang disampaikan tentang ajaran dinut tauhid terang-terangan. Nek dulu isyarah Pak. Isyarah. Kula mawon tahun 76 saking ngabah iku piye? Tondo yen awakmu ketemu gesang, awakmu bakal eruh susuane angin. Lah ngono niku piye, Pak? Kula kinten lesus. Tahu lesus nggih? Bosok ketemu lesus saya matur nang Abah, mboten dijawab malah kula dijotosi. Duduk iku. Golek ana sik gali kangkung. Golek ana sik tracake kuntul mibur. Inilah yang dimaksud apa yang kita anggap tidak wujud sebetulnya wujud. Apa yang kita anggap wujud sebetulnya tidak wujud. Ini sebetulnya ada di situ. Jadi mustawa atau istawa itu adalah kesadaran dalam hati jenengan bahwasanya semua apa yang tampil di dunia ini adalah tampilannya Allah yang disebut nurullah. Kita nggak boleh ngaku-ngaku. Makhluk nggak punya sifat ngaku-ngaku, nggak punya. Mengapa kita kok malah kebalikannya? Karena jawabannya cuma satu, kita belum punya guru akhirat. Pun, ono sing kincrit? Pun, cukup? Oh niki, tes pundi? Lah niku tes wonten ngeten. Kula manut mawon. Nggih. Monggo. Setunggal kasra nggih. Itu monggo nggih. Oke.
Oke, monggo sinau bareng-bareng. Nuwun sewu. Nuwun sewu Gus, saderenge kula niki tiyang bodho dados tangklet. Akeh dosane, kepunten. Dados nuwun sewu. Kula niku wau mirengaken akhire emut dawuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus pundi artosipun intinipun Gusti Allah dawuh aku maksudnya niku Gusti Allah tidak menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya disuruh atau diutus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek misal nuwun sewu kita kula ki ambak niku wau bidal saking griya kok mboten kula niati ibadah nglaksanaken perintah Gusti Allah niku berarti cara hukum pripun? Paham nggih? Nggih. Nomor kali sakniki wancine sekedap malih kan musim haji nggih. Nggih, haji. Nah, haji niku cara hakikatipun niku pripun? Nggih. Walaupun mangke dos pundi saene jenengan kalau ndherekaken mawon penjelasanipun. Yang selanjutnya anak soleh. Di mana anak soleh niku kula jenengan jelas nate dawuh sering sangat ketika kita sudah meninggal dunia itu ada 3 amal jariah, yakni yang pertama sedekah jariah dalam artian yang terus mengalir nih kula nggih. Pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Nah, anak yang soleh menurut jenengan niku pripun? Nggih. Dan yang terakhir nuwun sewu terakhir ingkang dimaksud zuhud, amargi niku wau bahas tentang zuhud niku pripun? Niku mawon saeng kula ngapunten saestu kula tiyang bodho dados tanglet. Saestu. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabdi. Kita di dunia ini dikasih Allah waktu 24 jam. 1 hari 1 malam. Itu ada ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Mahdhuf iku murni, contoh sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran murni. Yang ghairu mahdhuf, yang tidak murni, kerja dan lain sebagainya. Oleh karena baik di dalam masjid, sholat, apapun, dan di tengah-tengah kerjaan di situ juga ada Allah, maka wajib jenengan iku menyembah, ngabdi. Bahasa ngabdi miturut hakikat jenengan iki sebagai yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Artinya dikatakan ngabdi jenengan iki gak ngaku-ngaku yen laku iku laku kita. Ati harus netepno laku yang ada pada diri kita sumbere dari Gusti, ya urip iku sing ana awak jenengan. 1. Haji hakikate. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jenengan iki dipanggil Allah untuk bertemu Allah. Kebanyakan ning kono ketemu watu kotak papat. Secara jasmani syariat benar sudah, karena kiblatnya kita sebagai umat Islam Ka'bah itu ada di Mekah, makanya di masjid imamane mesti ngadep nilen. Jasmani wis bener. Cuman maksud daripada la syarikalak, Anda bisa datang ke sana bertemu Allah manakala tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya apa? Tetap melebu ini wajah tuat, hiaku hadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Berarti jenengan kedah hati iki makrifat dateng Gusti Allah.
Sebab sing diundangi dikatakan benar manakala ketemu ambek sing ngundangi. Jelas nggih? Wis hakikate iku. Terus anak soleh, awaladun solihun yad'ulah. Dari bahasa as-sunnah hadis Rasulullah ini 3 perkara yang tidak pernah putus, termasuk anak yang soleh. Anak soleh itu anak yang mana? Yang bisa menolong orang tuanya. Padahal dalam ayat wa malahum min nasirin, di situ itu tidak ada pertolongan kecuali datangnya mung dari Gusti Allah. Kok ono anak soleh? Inilah Pak, anak soleh. Soleh itu bagus, bagus maksudnya indallah. Ruhaniyah anak ini sudah mencapai tingkatan makrifat. Sebab hanya dialah ketika dia kirim dungo, dia enggak ngaku-ngaku yang bisa kirim awake, tapi sing kirim Gusti. Lho, niku jaduke engko mengingoten. Tapi niki dereng saged diterima syariat lho ya. Nggal titik kabeh kono prosesi. Ndamel TUT gak langsung dadi, wonten tepung, wonten terigu, wonten gaplek, wonten wortel dan lain sebagainya. Semua ada proses. Makanya jangan dilokne sing lagi proses, dia itu masih menuju. Kabeh engko akhirnya bakal bali nang Gusti. Ana dalang berdalang wayange nglompok dadi siji nek nggone kot. Walaupun gak ana sing katokan lho, gak ana tumon wayang meteng. Lah nggih to? Mun sampean tafsir dhewe. Terakhir juhud. Apa sih juhud? Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang hatinya meninggalkan selain Allah, yaitu lewat dzikir tadi, maka wa yu'min billah, dia hanya beriman dan ketemu Allah. Itulah zuhud. Khalwat yaitu hati tinggalkan perkara selain Allah. Untuk apa? Untuk hati bertemu Allah. Nek ulama masyayikh dulu Pak meninggalkan bahasa niki dohir sak batini, bojo ditinggal, anak ditinggal nang guwa, nang ndi mawon, nang nggon papan sepi, menungso ditinggal. Mangkane akeh sing ngarani, lho cak min gendeng rek. Lah ngoten nggih. Padahal dek iku belajar gendeng nang Gusti Allah. Saking rindune ati ingin berjumpa dengan Allah, ditempuh koyok ngoten iku. Pun iku makna zuhud. Wis entek pun ngoten mawon, godhong godhoh telo, godhoh gedang, godhoh telo, titik dang padha krasa. Dene mengki isih kurang, monggo lintu waktu mengke saged disambung kembali. Bapak Ibu, itulah apa yang telah Allah berikan pada kita. Walaupun paham gak paham, mudah-mudahan jadi ilmu ingkang barokah, manfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin, dan mudah-mudahan kita digolongkan Allah sebagai golongan yang solih dan solihah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah, wa binuri ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika ya Allah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah, wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf mulai awal sampai akhir. Akhirnya apa yang muncul dalam diri saya, kalimah yang kurang berkenan saya pribadi,
atas nama Mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.